Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andarian29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi review pemasangan lampu double Proji AS New Turbo Gen 2. Kanan kiri menggunakan Duromoto X1 20 watt yang akan kita kirim ke daerah Kendal, Jawa Tengah. Dan kebetulan pakatan ini meliputi dari headlampnya ya, jadi sepaket lengkap. Request ownernya di bagian devil Proji warna ice blue, dan juga di bagian devil lampu tembak juga ice blue juga. Di sini kita langsung tes ke unitnya ya, jadi ketinggian cahayanya bisa kita sesuaikan supaya pas nyampe di tempat itu tidak ada setting-setting lagi. Kalau memang ada setting sedikit di bagian belakangnya masih bisa ya, masih kita bisa setel menggunakan kunci 8 atau obeng plus. Untuk bahan sendiri kita selalu menggunakan yang berbahan original baru ya, khususnya di bagian headlamp itu kita selalu menggunakan yang original baru, tidak menggunakan yang KW atau yang second. Terus di bagian retrofit pun kita menggunakan yang berbahan full plastik ya, jadi tidak menggunakan dembul dan lain sebagainya. Untuk bracketnya sendiri kita selalu menggunakan yang bracket plat siku aluminium, ketebalan sekitar 3-4 mili. Untuk Angel S sendiri menggunakan warna putih. Terus ya sebenarnya simpel sih, yang pasti ada penambahan electric leveling untuk setting ketinggian dan kerendahan cahayanya. Untuk posisi exhaust fan kita pasangkan di bagian atas, di bagian sini. Untuk electric levelingnya terlihat ya di bagian belakang. Jadi sebelum pemasangan bisa kita setel dari sini. Ini bisa kita setel secara manual. Jika kita tes ke bawah kurang rendah, kita bisa setel putar ke kanan, putar ke kiri. Atau pas kita setel ketinggian kurang tinggi, kita tinggal setel ke kanan. Untuk bagian belakangnya kita buatkan utuh seperti ini ya. Jadi tidak banyak banget yang kita coak di bagian headlampnya, karena supaya lebih aman. Ini bagian belakangnya seperti ini. Dan yang pasti di bagian kabel ini harus kesampingkan seperti ini supaya tidak mentok di bagian electric levelingnya. Dan kebetulan di sini sudah ada pemasangan saklar fiction juga. Jadi ini unit yang biasa kita buat setting cahaya ya sebelum kita kirim. Dan di bawahnya sudah ada pemasangan saklar hapak. Ini sama persis dengan pesanan yang akan kita kirim ke Kendal ini. Dan kalau untuk posisi menunya kita pasang di bagian sini. Terus posisi tombol pemutus antara dua Proji ada di bagian sini. Oke, di bagian sini. Terus sampingnya adalah tombol electric leveling. Jadi lebih rapi ya posisinya. Dan kenapa selalu kita sarankan posisi tombol menunya di bagian bawah sini, tidak digabung di bagian pastim? Karena jika kita menggabungkan di bagian pastim itu rawan korslet ya, atau rawan error. Jadi kita mengantisipasinya supaya lebih aman seperti ini. Oke, jadi kalau untuk posisi tombol pemutusnya di sini off kan, kita masukkan ke bagian lampu utama atau Proji menyala. Di bagian depannya akan menyala seperti ini. Oke. Jadi kenapa selalu kita buatkan ada tombol pemutus antara dua Proji? Itu fungsinya adalah untuk mengurangi resiko tokornya aki. Karena kan udah pasti kita menggunakan motor ini kan tidak selalu jarak jauh ya. Jadi kalau kita menggunakan jarak dekat, ini hanya menggunakan satu Proji aja udah cukup ya. Kecuali kalau kita untuk menggunakan jarak yang lumayan jauh, kita bisa menggunakan dua Proji. Untuk settingan cahaya sendiri, ini selalu kita buatkan mesin menyala, lampu Proji baru bisa dinyalakan. Nah, itu yang selalu kita utamakan ya. Jadi sangat berpengaruh sekali di bagian pengisian aki. Jadi karena dari tahun 2022 kita menggunakan sistem seperti ini, dan alhamdulillah jarang banget bermasalah di bagian listrikannya, khususnya di bagian akinya. Nah, ini untuk hasil cahayanya. Walaupun sekarang udah jam 4 lebih, jam 4 sore,
cahayanya udah terang ya. Kita coba nyalakan tombol pemutusnya seperti ini. Nah, ini dua-duanya menyala. Kita matikan, nyalakan ya, tuh perbedaannya. Nah, ini untuk di bagian tampak depannya. Kalau kita nyalakan tombol pemutus antara dua projinya. Oke, kita coba matikan di bagian proji. Kita nyalakan di bagian lampu tembak Duromoto X1 warna kuning ya, berfungsi di saat kabut atau hujan di malam hari. Dan ini untuk tampak depannya. Dan ini untuk hasil cahayanya. Nah, kita coba nyalakan. Ini proji 2 menyala, lampu tembak menyala, tetap stabil di angka 12,5 volt. Kita matikan, masuk ke 13,0. Matikan lampu tembak 13,8. Matikan lampu senja 14,6. Untuk pas beamnya seperti ini. Oke, nanti akan kita lanjut pengetesan cahayanya ya, di outdoor atau di luar ruangan supaya lebih pasti untuk ketinggian atau kerendahan cahayanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, kita coba tes untuk hasil output cahayanya. Double Proji AS Turbo Gen 2. Kanan kiri menggunakan Duromoto X1 20 watt di Yamaha All New NMAX 2020. Dan ini untuk hasil output cahayanya ya. Kita coba spill untuk hasil satu proji atau sebelah kanan. Nah, ini untuk cahaya satu projinya. Kita coba nyalakan untuk dua proji. Kita on kan tombol pemutus antara dua projinya seperti ini. Kita coba naikkan. Naik. Nah, ini kalau untuk posisi tinggi segini udah paling tinggi ya. Jadi kalau untuk ketinggiannya bisa kita setting. Ini udah paling rendah. Jadi fungsinya electric leveling bisa kita naik turunkan di bagian cahayanya. Nah, oke. Kita coba matikan lampu utama, nyalakan lampu tembak. Oke. Lampu tembaknya juga bisa kita setting juga menggunakan electric leveling seperti ini. Oke ya. Jadi sangat membantu sekali. Ini untuk cahayanya, lampu proji. Dua proji. Kita matikan tombol pemutus antara dua proji. Ini untuk satu projinya. Pas beam. Untuk request ownernya itu di saat pas posisi satu proji seperti ini, pas kita nyalakan pas beam, langsung dua-duanya nyala, itu bisa ya. Bisa berfungsi sekaligus walaupun posisi tombol pemutusnya off. Biasanya kalau untuk pemasangan pada umumnya itu ikut dengan tombol pemutus antara dua proji. Kalau sekarang ownernya itu merequest supaya tanpa menyalakan tombol pemutus antara dua proji, pas kita menyalakan di tombol pas beam di bagian sini itu yang merah ya, itu dua-duanya akan menyala berikut lampu tembak yang menyala bersamaan. High beam warna putih saja. Kalau ini karena instalasi di motornya sudah kita buatkan untuk low beam warna kuning, high beam warna putih, pas beam nyala bersamaan. Oke, kita coba tes reading sebentar ya supaya lebih pasti untuk di bagian cahayanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hasil kita tes cahayanya di jalan. Kita coba, yuk. Nah, kalau tadi berasa agak getar di bagian cahayanya pas kita tes, itu karena posisi headlamp itu terbuka seperti ini ya. Jadi belum kita pasang di bagian bodinya, hanya headlampnya saja yang kita tempelkan. Kalau kita udah tempel body full, sudah pasti cahaya itu tidak getar sama sekali, karena di bagian bracketnya sudah kita perkuat menggunakan plat Siko aluminium ketebalan 3-4 mili. Oke, jadi ini untuk hasil cahayanya ini sangat presisi sekali ya, kanan kirinya. Ini untuk bagian lampu tembaknya bisa kita setting ya, naik turun cahayanya tuh, bagian cahayanya, karena di bagian electric levelingnya sudah kita satu kesatuan dengan di bagian projinya. Oke, ini untuk pas beamnya, lampu tembak. Kita matikan lampu tembak, 1 proji, 2 proji, pas beam. Tambahkan lampu tembak, pas beam. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan double proji HS Turbo Gen 2. Kanan kiri menggunakan lampu tembak Duromoto X1 20 watt di Yamaha All Nian Max 2020 yang akan kita kirim ke daerah Kendal, Jawa Tengah. Pemesanan atas nama Om David pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabung 15, RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Stories Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.